Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali beristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam hidup kita silih berganti rasa-rasanya, sikap percaya dan sikap ragu-ragu, kelakuan berbuat dosa dan mengalami diampuni Allah, kadang sakit, banyak sekali mengalami sehat, kadang merasakan penderitaan yang amat sangat, seringkali merasa sangat diberkati Tuhan. Begitulah kehidupan orang beriman, begitu juga kehidupan bangsa terpilih Israel. Tetapi meskipun banyak sekali mengalami berkat Tuhan, bangsa Israel masih ragu-ragu,
merasa bangsa yang paling menderita dalam hidup. Dan penderitaan yang mereka alami itu ikut ditanggung Musa. Akhirnya Musa pun ikut mengalami keraguan-raguan dalam hidup. Dan karena keraguan-raguan Musa kepada Allah, dia tidak sampai ke tanah terjanji, hanya memandang tanah terjanji. Untuk kita renungkan, jangan sampai kita menjadi orang yang kehidupannya tragis. Banyak orang yang populer dalam hidup, terkenal, tetapi berakhir dengan tragis. Itulah Musa. Tetapi Allah tidak berhenti mengasihi manusia. Nanti setelah Musa mati, Allah akan mengirim hakim-hakim. Hakim-hakim adalah penolong yang tiba-tiba ketika bangsa Israel dalam situasi gawat. Mengimani Allah sebagai yang penuh belas kasih harus diungkapkan dalam penghayatan iman. Yesus mengadakan jajak pendapat di antara para murid. Menurut kamu, siapa aku? Ada yang menyebut Yohanes Pemandi, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Dan Petrus dikaruniai oleh Bapa bahwa Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan karena Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup, Petrus menjadi orang yang berbahagia. Dan karena mengakui Yesus sebagai Putra Allah yang hidup, kepada Petrus diberi tanggung jawab untuk mengurus jemaat yang takkan dikuasai maut. Petruslah paus pertama gereja kita. Tetapi pengakuan itu belum cukup. Dalam banyak hal Yesus melarang, entah mujizat yang dilakukan kepada orang untuk memberitahukan kepada banyak orang. Pun Petrus hari ini dilarang oleh Yesus untuk memberitakan hal itu kepada banyak orang. Maksudnya, pengakuan saja belum cukup. Nanti harus dibuktikan bahwa Yesus Mesias, Putra Allah yang hidup itu datang untuk melayani, dan puncaknya dia harus menderita, wafat di salib, dan bangkit pada hari ketiga. Pewahyuan itu tidak mudah dimengerti, tidak gampang dipahami, apalagi dihayati. Maka ketika Yesus menubuatkan penderitaannya, Petrus menarik Yesus ke samping. Petrus seolah-olah mau membela gurunya, tetapi sesungguhnya karena ketidaktahuan dia, dan itu dianggap sebagai iblis, sebagai batu sandungan dari rencana Allah. Mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Putra Allah yang hidup, harus mengakui juga dan mengimani bahwa dia menderita, wafat di salib, dan bangkit pada hari ketiga. Mengimani itu tidak cukup dengan kata-kata, tetapi harus dihayati dalam kehidupan nyata. Jangan sampai kita menjadi orang yang tragis dalam hidup. Sesudah mengimani Yesus lewat sakramen pembaptisan,
nanti akhir hidup kita pun harus setia kepada Tuhan yang memanggil dan memilih kita supaya kita sampai ke tanah terjanji. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertataku